Shalom beloved people, menjelang hari Pentakosta, kita terus fokus pada kebenaran firman Tuhan yang terus membangun iman kita untuk menikmati karunia Roh Kudus yang telah dianugerahkan Bapa kepada kita sejak Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Minggu yang lalu kita telah melihat apa yang firman Tuhan nyatakan mengenai karunia berdoa dalam roh yang dianugerahkan Bapa untuk kita dapat menikmati apa saja yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Minggu ini kita akan melihat aspek lain dari doa dalam bahasa roh yang akan memberkati kita lebih lagi. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Satu hal yang kita perlu ingat mengenai berdoa dalam bahasa roh adalah bahwa doa ini merupakan sarana komunikasi supranatural yang dikaruniakan Bapa kepada semua orang percaya setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Karunia ini tidak dapat dinikmati oleh semua umat Tuhan sebelumnya. Level komunikasi yang dianugerahkan Tuhan dalam doa bahasa roh ini tidak dapat dinikmati oleh umat Tuhan perjanjian lama. Kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang hari ini dapat menikmati keintiman komunikasi doa perjanjian baru ini. 1 Korintus 14 ayat 14 mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Hanya roh yang telah dilahirkan kembali yang dapat berkomunikasi dengan Allah secara roh dengan roh, dan sarana untuk komunikasi di level roh dengan roh directly ini diberikan Allah dalam karunia berdoa dalam bahasa roh. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan juga dikatakan, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Firman Allah secara spesifik menyatakan bahwa berdoa dalam bahasa roh adalah doa yang dilakukan oleh roh kita dan secara langsung berkata-kata kepada Allah. Sekali lagi, bahwa berdoa dalam bahasa roh adalah doa yang dilakukan oleh roh kita dan secara langsung berkata-kata kepada Allah. Bukan akal budi yang berdoa, dan tidak ada yang mengerti bahasanya selain Allah sendiri. Level keintiman dan kerahasiaan yang sedemikian ini belum pernah terjadi pada umat Tuhan di perjanjian lama. Kita, orang percaya perjanjian baru, yang menikmati hubungan yang sangat istimewa dengan Allah ini. Ini sebuah hak istimewa, sebuah keistimewaan yang luar biasa yang Allah Bapa kita anugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Pentingnya jalur komunikasi ini disertai dengan segala benefitnya tidak dapat dianggap remeh jika kita mengingat pesan Yesus sendiri kepada murid-muridnya untuk tidak pergi memberitakan Injil dulu sebelum menerima janji Bapa yang notabene adalah saat di mana murid-murid Yesus menerima karunia doa dalam bahasa roh ini di hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jika Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak pergi dahulu, tidak pergi dan mulai memberitakan Injil sebelum menerima karunia berdoa dalam bahasa roh yang pada kenyataannya mereka terima di hari di mana mereka menerima Roh Kudus, yaitu di hari Pentakosta.
kita dapat memahami betapa berat bobot kepentingan dari doa bahasa roh ini dalam kehidupan dan pelayanan setiap orang percaya. Sekali lagi, betapa berat bobot pentingnya doa bahasa roh ini dalam kehidupan dan pelayanan setiap orang percaya. Kita tidak dapat meremehkan, apalagi mengesampingkan karunia berdoa dalam bahasa roh dan lebih menekankan pada karunia roh yang lain. Karunia roh yang lain bermanfaat untuk pelayanan, namun karunia berdoa dalam bahasa roh bermanfaat untuk membangun diri sendiri dari orang percaya itu. 1 Korintus 14 ayat 4 menegaskan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa untuk seorang percaya dapat melayani dan membangun jemaat, orang percaya itu perlu terlebih dahulu membangun dirinya sendiri. Pesan Yesus agar murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem sebelum menerima karunia berdoa dalam bahasa roh ini menggarisbawahi kebenaran penting ini. Rasul Paulus sendiri yang menulis 2/3 dari Alkitab Perjanjian Baru dan membangun sebagian besar gereja mula-mula dahulu, mengakui bahwa dia berdoa dalam bahasa roh sangat banyak, bahkan melebihi dari semua orang percaya di Korintus, sebuah kota yang di zaman itu adalah sebuah kota besar dengan jumlah orang percaya yang juga sangat banyak. 1 Korintus 14 ayat 18 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Sekali lagi, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Sekali lagi ini menggarisbawahi pentingnya berdoa dalam bahasa roh dalam kehidupan orang percaya. Sebelum membangun jemaat, Rasul Paulus terlebih dahulu membangun dirinya sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh lebih dari kamu semua, kata firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus membangun begitu banyak gereja Tuhan mula-mula. Hampir dapat dikatakan di seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, Rasul Paulus membangun gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, membangun gereja Tuhan diawali dengan membangun diri sendiri. Dan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Dan Paulus bersaksi bahwa dia berkata-kata dengan bahasa roh jauh melebihi semua orang Korintus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, membangun diri sendiri sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tanpa membangun diri sendiri, tidak ada orang percaya yang dapat memberkati orang lain. Kita perlu lebih dahulu diberkati oleh Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia tidak bermain dengan kata-kata. Faktanya, saat murid-murid menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, saat murid-murid menerima janji Bapa yang Yesus katakan sebagai menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, yang diterima murid-murid Yesus hari itu bukan karunia-karunia kuasa seperti karunia mukjizat atau karunia kesembuhan atau karunia iman dan lain-lain. Yang mereka terima hari itu adalah karunia berdoa dalam bahasa roh. Seharusnya ini membuat kita merenungkan dan menyadari bahwa ada sesuatu dengan karunia berdoa dalam bahasa roh ini. Yesus mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Tetapi kenyataannya yang mereka terima adalah karunia berdoa dalam bahasa roh hari itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bahasa roh adalah kunci kuasa Allah bekerja dalam hidup seseorang. Saya katakan sekali lagi,
Ini menunjukkan kepada kita bahwa berdoa dalam bahasa roh adalah kunci kuasa Allah, karunia-karunia, kuasa bekerja dalam hidup seseorang. Dalam perjanjian lama, di kaki dian atau manorah, 7 kaki dian yang ada di bait Allah tiap-tiap hari dinyalakan dengan cara imam mempergunakan satu cabang kaki dian yang dapat dilepaskan dan mempergunakan itu untuk menyalakan 6 cabang kaki dian lain yang sama sekali tidak dapat dilepaskan. Hanya satu cabang kaki dian yang dapat dilepas pasang pada manorah atau kaki dian manapun. Kaki dian atau manorah yang ada dalam ruang kudus bait Allah berbicara karunia Roh Kudus. Dan dari gambaran yang Tuhan berikan lewat manorah ini, kita dapat melihat bahwa ada satu karunia roh yang didesain oleh Allah untuk menyalakan semua cabang kaki dian lain atau semua karunia roh lain di dalam bait Allah, di dalam manorah tadi. Kalau kita mengingat kebenaran firman Allah bahwa bait Allah perjanjian baru saat ini adalah orang-orang percaya, maka kita dapat melihat melalui gambaran manorah dalam bait Allah tadi, bahwa untuk menyalakan karunia-karunia Roh Kudus lainnya, seperti karunia mukjizat atau karunia kesembuhan, diperlukan karunia berdoa dalam bahasa roh untuk mengobarkan karunia-karunia tadi. Nasihat Rasul Paulus pada Timotius, muridnya dalam pelayanan, mengingatkan kepada kita juga. 2 Timotius 1 ayat 6, dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus adalah hamba Tuhan terbesar, bukan hanya pada zamannya, tapi juga sampai hari ini. Tetapi Paulus tidak mengatakan kepada Timotius bahwa Timotius perlu ditumpangi tangan lagi olehnya atau perlu doa pengurapan lagi oleh Paulus. Paulus hanya mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia yang sudah ada pada Timotius yang diterimanya dari Tuhan lewat penumpangan tangan Rasul Paulus dahulu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun Timotius sudah memiliki karunia yang diterimanya dari Tuhan, karunia-karunia itu perlu terus dikobarkan sehingga dapat memberkati dirinya sendiri dan orang lain dalam pelayanannya. Paulus secara khusus mengingatkan Timotius akan hal ini. Betapa pentingnya peringatan ini bagi kita juga, orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Bahasa asli dari mengobarkan tadi mempunyai arti harafiah, mengipasi sehingga berkobar. Seperti ketika tukang sate mengipasi bara api arang panggangannya saat membakar sate. Suatu saat, karena terus dikipasi, bara api itu menjadi sangat panas sehingga meletup menjadi kobaran api. Inilah yang seharusnya dikerjakan orang percaya dalam hidup mereka. Fan into flame. Sekali lagi, fan into flame. Atau kobarkan, kipasi sehingga berkobar. Karunia Allah yang sudah diberikan kepada tiap-tiap orang percaya. Sehingga karunia-karunia itu berkobar dan bekerja dalam hidup mereka. Dan memberkati bukan hanya diri mereka, tapi juga orang-orang di sekitar mereka. Efesus 6 ayat 18 sekali lagi mengingatkan kita. Dikatakan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, itu nasihat firman Tuhan kepada kita. Setiap waktu. Dan kemudian nasihat berikutnya adalah berjaga-jagalah dalam doamu itu. Yang artinya kita perlu berjaga-jaga untuk terus berdoa dalam bahasa roh. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan pada hari di mana Roh Kudus turun, karunia berdoa dalam bahasa roh diterima oleh orang-orang percaya waktu itu. Paulus mengingatkan untuk terus mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita dan untuk berjaga-jaga untuk terus berdoa dalam bahasa roh di setiap waktu. Kisah para rasul menunjukkan kepada kita bahwa semenjak orang-orang percaya menerima Roh Kudus dan berdoa dalam bahasa roh di hari Pentakosta dahulu, mukjizat-mukjizat yang dulu hanya terjadi lewat para nabi atau pemimpin di dalam perjanjian lama mulai terjadi di seluruh gereja mula-mula. Bukan hanya lewat rasul-rasul, namun juga lewat orang-orang biasa yang kita sebut sebagai jemaat biasa hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini waktunya orang percaya bangkit dan bersinar dengan karunia-karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan untuk itu, bukan penumpangan tangan yang lebih banyak atau doa-doa hamba Tuhan terkenal yang mereka perlukan. Tetapi Tuhan telah menyediakan jalan yang sangat sederhana yang telah ditempuh oleh rasul-rasul dan jemaat mula-mula dahulu, bahkan oleh Rasul Paulus sekalipun. Berdoa dalam bahasa roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Doa saya, kiranya Tuhan memberikan penyingkapan kepada semua yang mendengarkan pengajaran ini, dan semua bangkit dan bersinar dengan karunia-karunia Allah yang bekerja dalam hidup mereka, dan lewat mereka membawa jawaban supranatural Allah bagi kehidupan banyak orang, termasuk diri mereka sendiri. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mengundang kita untuk mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, sebab saya mau berdoa untuk segala kebutuhan Anda. Di dalam nama Yesus, saya perkatakan firman Tuhan bahwa Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis hentikan semua pekerjaanmu yang berupaya mencuri segala berkat yang seharusnya dinikmati oleh anak-anak Tuhan ini dan menyingkir daripada mereka dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan, layani para pewaris keselamatan ini dan pastikan bahwa segala berkat suplai supranatural sorga sampai kepada mereka, sampai ke dalam hidup mereka, dan mereka nikmati dalam nama Yesus. Untuk setiap orang yang sakit hari ini, mari buka kedua tanganmu sekali lagi. Dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala sakit penyakit yang kamu coba taruhkan pada tubuh mereka. Dalam nama Yesus, menyingkir dari mereka. Aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh dari tubuh setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan, kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, dan kesehatan ilahi yang sempurna atas setiap orang. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, sebab oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa atau kesaksian yang Anda ingin bagikan, Anda dapat sampaikan melalui alamat email yang ada di layar ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan setiap kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena apa yang Yesus Kristus telah selesaikan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, segala kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan segala yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.